Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kajian kita hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hingga ilmu-ilmu yang kita dapati sedikit banyaknya memberikan keberkahan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala kulli hal, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika tidak memberatkan silahkan dibuka mushafnya. Kita akan coba membahas surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai ayat 89, karena ayat ini masih berkelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang pernah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dari ayat 69 sampai 82 ini akan kita dapati bagaimana Allah mencela orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap selainnya. Termasuk bagaimana Allah memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya, ya, wabil khusus tentu saja kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya yang senantiasa melakukan penyembahan berhala, bahwa hanya Allah lah yang patut untuk disembah dan tidak boleh ada bentuk penyekutuan. Kita lihat artinya ibu-ibu, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Maka Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia memberi petunjuk kepadaku dan memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dan yang mematikan aku, ya, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Dari ayat ini akan kita dapati sebelumnya, mudah-mudahan ibu masih mengingat bagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ini menyebutkan tentang awal-awalnya itu kesedihannya Rasulullah SAW terhadap kekufuran kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian di episode yang sebelumnya juga dilanjutkan kisah Nabi Musa. Bagaimana Allah menceritakan perangai dan tidak tunduknya
kaumnya Nabi Musa terhadap apa yang sudah diperlihatkan lewat mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat ini, ya, di ayat ini mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam juga berhadapan dengan orang-orang yang senantiasa melakukan penyembahan berhala dan melakukan kemusyrikan. Tak ayal lagi ternyata pun yang melakukan penyembahan berhala itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Azar. Karena itulah di sini diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa perjalanan Rasulullah SAW itu tidak lebih sulit daripada perjalanan nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, untuk diberikan pemahaman kepada Rasulullah SAW, untuk diberikan penguatan bahwa insya Allah apa yang beliau alami pada saat menghadapi umatnya yang tidak mau beriman masih lebih ringan dibandingkan umat-umat terlebih dahulu. Ya, Rasulullah SAW diharapkan mampu mengambil pelajaran hal ini, karena ini memberikan hakikat, ya, apalagi ketika didapati ayahnya Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam neraka dan Nabi Ibrahim menjadi orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya. Jadi semua ini menunjukkan bahwa perlawanan kepada kaum, ya, kaum apa? Kaum yang mereka menolak kepada Rasulnya adalah perkara yang akan berulang terus-menerus. Bahkan pada hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan teruji, ya, di manakah kita? Apakah memang kita mengikuti kebiasaan dunia kita dibandingkan urusan agama kita, kemudian kita mencoba mencampur adukan hal yang batil, ya, dan seterusnya. Ini merupakan sunatullah dan itu akan berulang terus-menerus, ya. Oleh karena itu bagi seorang dai, bagi seorang penyeru dakwah, dia adalah orang yang harus tidak boleh pantang menyerah. Dia harus selalu punya semangat, ya, untuk mengedepankan nilai-nilai kebaikan sekalipun mereka harus berhadapan dengan segala resiko yang sangat tinggi, ya. Ini juga pengingatan apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu, ya, sebagai penghibur tentu saja kepada Rasulullah SAW agar tidak berkeluh kesah, juga tidak murung, ya, tidak bersedih, karena itu merupakan satu hal yang akan dilewati oleh para penyeru dakwah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini bermula dari 69 sampai 82 itu merupakan awal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Al-Khalil, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Imam Hunafa, ya. Jadi pemimpin bagi orang-orang yang lurus dengan kaumnya. Sikap Ibrahim yang ingkar atas kaumnya untuk menyembah berhala, ya, sebagai bentuk berhala ini adalah sekutunya Allah, untuk memberikan penjelasan kepada kaumnya bahwa apa yang kamu sembah itu tidak akan memberikan manfaat, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, ya, watslu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Apa yang kamu sembah itu, ya, apakah kamu nggak lihat begitu, ya, bahwa apa yang kalian lakukan itu, ya, adalah sesuatu yang betul-betul menghadirkan kekafiran, kesyirikan. Karena itu kisah Nabi Ibrahim ini untuk diteladani oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai keikhlasan Nabi Ibrahim, ketawakalan Nabi Ibrahim dalam menyerukan dakwah, ya, dalam menyerukan dakwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dan terbebas kepada kemusyrikan dan kesyirikan. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim,
Ya, petunjuk apa? Petunjuk sejak kecil Nabi Ibrahim ini sama sekali mengingkari penyembahan berhala. Masya Allah, luar biasa. Ya, dengan demikian dia juga menjadi orang pertama yang menegur orang tuanya, yaitu Azar, ayahnya, agar tidak menyembah kepada patung-patung yang memang tidak membawa manfaat, bahkan lebih cenderung membawa mudarat. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat menyampaikan bahwa tidak ada kemanfaatan menyembah yang namanya patung dan berhala, luar biasa ya, yang dijawab oleh ayahnya dan kaumnya itu justru memberikan peneguhan bahwa tipikal kaum di masyarakat Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang sombong. Kenapa orang-orang yang sombong? Karena dia dengan serta-merta memberikan jawaban bahwa apa yang kami sembah itu adalah sesuatu yang memang kami sudah istiqomah, berpegang teguh. Ya, berpegang teguh kepada apa? Penyembahan yang selayaknya tidak boleh dilakukan, begitu ya. Makanya di sini disebutkan, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Ya, ini semata-mata karena keangkuhan, karena kesombongan yang mereka lakukan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung, ya, layaknya orang-orang yang tampak di dalam dirinya memang ada kesombongan. Bahkan apa yang mereka lakukan itu semata-mata untuk mengikuti kebiasaan nenek moyang semata. Walaupun mereka pada hakikatnya sudah mengetahui ya apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim mendebat tentu saja apa yang disampaikan oleh kaumnya tersebut, gitu ya. Didebat kaumnya mengenai unsur pemanfaatan. Coba deh kamu lihat, apakah patung-patung itu bisa memberikan kebaikan, gitu ya, memberi rezeki, memberi kemudahan, menyelesaikan permasalahan, begitu ya. Semua ditanya oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, bahkan kepada ayahnya. Fa in hal yasma'unakum ittad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun, ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, apakah mereka mendengar doa-doa kalian? Apakah patung-patung itu mengungkapkan sesuatu, dalam artian menjawab apa yang kalian mintakan? Ya, kalian itu berdoa kepadanya, dan apakah mereka mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan dari kalian? Ya, manfaat apa yang kalian dapatkan dari patung-patung ini? Apakah kalian tidak berpikir sedikit pun merenungi ya terhadap sesuatu yang sedang kalian lakukan, ya? Karena sesungguhnya kalian itu telah menghinakan diri kalian sendiri dengan apa? Menyembah sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Karena itu disebutkan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Enggak apa-apa, kata mereka. Toh yang kami kerjakan ini adalah apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kami. Jadi mereka tidak lagi memperhatikan hal yang berbicara tentang keburukan, melainkan karena kebiasaan aja. Kalau kebiasaan itu adalah kebaikan, alhamdulillah bisa dilanjutkan, ya, bisa diwarisi begitu. Tapi ketika itu adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat lebih besar, bahkan na'udzubillah min dzalik, nanti ada pembahasannya. Orang-orang seperti ini tidak ada tempat kecuali dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka dalam kondisi apapun, gitu ya, orang-orang yang memang mengikuti kebiasaan nenek moyang tentu tidaklah layak untuk diikuti manakala itu mengarah kepada kesesatan. Jadi ibu-ibu juga kita perlu memperhatikan budaya-budaya yang ada di masyarakat kita, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Jika itu adalah menghantarkan nilai-nilai kesyirikan, kemusyrikan, tentu budaya-budaya itu atau kebiasaan-kebiasaan itu harus bisa kita hilangkan. Karena sesungguhnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bukankah nilai-nilai Islam itu sudah menyempurnakan segala sesuatunya?
Karena itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya dan kaumnya, ya, mana bisa patung-patung itu memberikan manfaat dan mudarat. Tapi sekali lagi, sebagaimana kisah Nabi Musa waktu lalu, kita akan dapati karena kesombongan mereka, karena kealpaan mereka, kebodohan mereka, pokoknya mereka prinsipnya berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka, yang padahal ajaran itu bisa membawa mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti kita lihat betapa Azar dan kaumnya ini, ya, kaumnya Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang membawa dirinya kepada taklid buta. Ya, taklid kepada kebiasaan nenek moyang mereka, ya, padahal mereka tidak memiliki alasan logis dan masuk akal atas penyembahan yang mereka lakukan. Mereka nggak bisa jawab tuh ketika Nabi Ibrahim bertanya, kenapa kalian menyembah berhala? Intinya ngeles lebih banyak, ya. Dan secara mengerucutnya mereka dihimpun dalam kesombongan, keegoisan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami mengikuti ajaran nenek moyang kami, kebiasaan nenek moyang kami. Berarti ini bentuknya pengkultusan. Pengkultusan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam ketika seseorang taklid kepada nilai-nilai kemudorotan, nilai-nilai kefasikan, nilai-nilai kesyirikan, ya, dan itu akan membawa kepada mudarat yang lebih besar. Dan ini merupakan taklid buta yang dilarang. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim menegaskan bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah bentuk penyelewengan. Jadi kaumnya ini dinasehati oleh Nabiullah Ibrahim bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah kesesatan serta kehinaan, ya. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan, ya, oleh Nabiullah Ibrahim itu diminta, apakah kamu mampu menjelaskan kenapa kamu melakukan penyembahan yang semata-mata tidak bisa mendatangkan manfaat itu. Jadi diulang-ulang oleh Nabiullah Ibrahim untuk memberikan penguatan bahwa patung-patung yang kalian sembah itu sama sekali tidak memberikan manfaat apapun, ya. Mereka nggak bisa bicara, mereka tidak memiliki kekuatan, bahkan mereka tidak mampu mendatangkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya itu. Ini merupakan ejekan sebenarnya, ya, dari Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan juga kaumnya. Nggak bisa, ya, patung-patung itu nggak akan bisa, ya. Jadi kalimat-kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim itu juga memberikan sebuah ejekan, ya, bahwa mereka itu atau patung-patung itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Tapi sekali lagi, karena keras kepalanya mereka, kemudian ketidakpahaman mereka, dan tentu hidayah Allah tidak mereka dapatkan, ya, mereka tetap berpegang teguh kepada itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diingatkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada para pengikutnya dan ayahnya bahwa aku punya Tuhan, gitu, ya, Tuhan yang esa, dan dialah yang menciptakanku, dialah yang memberikan aku rezeki. Itulah yang sesungguhnya harus kalian sembah. Jangan kalian sembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, gitu, ya. Karena sesungguhnya patung-patung itu adalah musuh-musuhku. Jadi tidak akan mungkin aku menyembah musuh-musuhku. Nah, ini penguatan dari Nabiullah Ibrahim, ya. Aku akan menjauhi dan aku akan menyandarkan seluruh ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala bentuk kebaikan. Dan ini merupakan nasihat Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya. Jadi itulah pentingnya ibu-ibu termasuk kita hari ini untuk selalu tanasuh, saling menasehati agar tidak terjerumus pada perkara-perkara naudzubillah min dzalik, apalagi itu adalah perkara
kemusyrikan, perkara di mana jatuhnya seorang muslim kepada kesyirikan. Ya, jadi ini hakikat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim menegaskan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa sifat. Ya, di dalam ayat yang kita bahas ini dia tersampaikan ada 5 sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ayat-ayat yang kita baca. Banyak sifat-sifat yang Allah miliki, ya, termasuk Asmaul Husna yang sudah sempat kita bahas waktu lalu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya, jadi yang pertama, dialah yang mencipta, sang inovator, segala yang maha mengadakan, yang telah menciptakan makhluk-makhluk selain Nabi Ibrahim. Allah lah yang selalu memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, dan petunjuk itu tentu saja petunjuk untuk bisa membawa kebaikan pada dunia dan akhirat. Jadi sifat yang tersampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada pengikutnya, kepada kaumnya, itu ingin mengingatkan bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Dia yang selalu memberikan kebaikan dan hidayah untuk melakukan amal-amal di dunia dan akhirat selaras, ya, dalam kebaikan. Ya, di dalam surat Al-A'la ayat 2-3 kita dapati yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya dan menentukan kadar masing-masing, ya, dan memberi petunjuk. Faqaddara fahada. Qaddara fahada ini menunjukkan ya Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Dialah sang pencipta yang telah menentukan kadar dari segala sesuatu ketetapan, yang menyetarakan makhluk dengan sebaik-baiknya ciptaan. Jadi Allah tidak akan pernah salah dalam menciptakan hamba-hambanya, yang memberikan petunjuk juga kepada makhluk, ya. Itulah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Yang pertama. Yang kedua disebutkan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang menciptakanku, kata Ibrahim, dan sekaligus dialah yang pastinya akan memberikan rezeki. Melalui perantara orang lainkah atau melalui perantara tangannya sendiri dengan usahanya? Makanya kita perlu memahami bahwa Allah lah huwa yut'imuni itu artinya yang memberi makan, wa yasqin yang memberi minum. Tentu bukan Allah secara langsung, tetapi melalui perantara amalan-amalan kita di dunia. Allah lah yang memberikan kita kecukupan untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa punya tempat tinggal, punya pasangan, punya segala sesuatu, ya. Dan itu semuanya adalah rezeki yang Allah titipkan. Allah yang menurunkan hujan, lewat perantara hujan suburlah tanaman, ya, bisa diminum oleh hewan, tumbuhan, bisa menjadi subur buah-buahan, dan itu dimanfaatkan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan masalah rezeki. Jadi Allah tidak begitu saja menciptakan manusia, kecuali Allah sempurnakan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Itulah Nabiullah Ibrahim mengingatkan, walladzi huwa yut'imuni wa huwa yasqin, ya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberikan aku makan dan minum, ya. Mungkin kalau kita gambarkan, ini adalah sebuah kiasan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yasfin, ya. Apabila aku tertimpa sakit, Allah lah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Di sini Nabiullah Ibrahim ingin menyandarkan bahwa sakit itu datangnya dari dirinya sendiri. Tidak akan mungkin, ya, Allah memberikan kepada dirinya itu rasa sakit, ya. Karena kata-kata ini sebagai bentuk etika kepada Allah, walaupun sesungguhnya sakit dan kesembuhan itu datangnya memang dari Allah. Tapi tentu seseorang itu
ketika mendapatkan segala sesuatunya datang dari Allah ya, karena keduanya sakit dan sembuh itu adalah kuasa dari Allah, maka harus mengembalikan segala sesuatunya atau menyandarkan segala sesuatu nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati Nabiullah Ibrahim menyandarkan keadaan sakit pada dirinya, yaitu apabila aku tertimpa sakit, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah lah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Allah lah yang maha menghidupkan dan mematikan ini, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Kalaupun ada sebuah kisah di mana Nabiullah Isa alaihissalam mampu menghidupkan, ya, mampu memberikan penglihatan kepada orang yang buta, tapi pada hakikatnya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada poin yang keempat ini menggambarkan bahwa kematian dan kehidupan itu adalah milik Allah. Yang kelima, walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Allah lah yang aku harapkan agar menutupi dosa-dosaku pada hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada satupun yang mampu memberikan ampunan dari dosa di dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tersampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan beliau sampaikan kepada para pengikutnya. Jadi ibaratnya Nabiullah ingin memberikan penguatan, sebuah nasihat agar kalian itu berpikir dengan apa yang kalian sembah sekarang. Sesungguhnya itu tidak mendatangkan manfaat, segala sesuatu nikmat itu ternyata kalian rasakan datangnya dari Allah. Kenapa kalian masih juga kufur terhadap apa yang kalian dapatkan? Karenanya kita bisa dapat simpulkan dari ayat-ayat ini sungguh merupakan satu bentuk kesadaran dalam beribadah kita yang dicontohkan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun dia mengetahui bahwa Allah maha mengampuni ya atas segala sesuatu kesalahan, tetapi kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, yaitu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersampaikan kepada kaumnya. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab. Beliau menyampaikan walaupun penuh resiko, ya, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa siksaan yang Allah beri kepada ayahnya itu diperlihatkan secara langsung oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Betapa menyakitkannya, betapa sedihnya gitu ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian kita lihat di ayat ini juga di akhirnya menceritakan hari pembalasan itu adalah hari di mana kelak seorang muslim, non-muslim akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan di dunia, ya. Makanya di ayat terakhir dari ayat 82 ini digambarkan ya khati'ati yaumaddin, ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya berharap agar di hari kiamat itu dapat dibantu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat bagaimana doa-doa Nabiullah Ibrahim. Kita tahu bahwa di antara para nabi-nabi yang paling banyak diabadikan doanya di dalam Al-Quran itu adalah Nabiullah Ibrahim. Karenanya ibu-ibu jangan segan, jangan pernah malas gitu ya. Pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, coba sharingkan mana doa-doa yang memang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim itu adalah teladan bagi kita. Ya, bahkan sekarang ini kita terdapat
Al-Quran yang khusus dengan doa gitu ya, ada tanda-tanda yang diberikan. Ada juga Al-Quran yang ditandai dengan berbicara tentang perempuan saja, tentang laki-laki saja, misalnya seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari pemahaman ini akan kita dapati bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu sesungguhnya menjadi pelajaran bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak berkecil hati dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Toh nabi-nabi terdahulu, wabil khusus Ibrahim, itu adalah nabi yang berhadapan dengan ayah dan kaumnya yang melakukan penolakan. Ya, sungguh ibadah itu menjadi kebiasaan yang bisa memberikan manfaat. Ya, itulah yang ingin disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya, dan ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga tentu saja pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi didapati kebiasaan-kebiasaan nenek moyang itu menjadi dominan, ya, termasuk kita Bu di Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan nenek moyang. Karena itulah Nabiullah Ibrahim mengingatkan, barang siapa yang menyembah Allah, dia akan mendapatkan manfaat dan menghilangkan kesusahan dari dirinya di dunia dan akhirat. Jadi ini upaya bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita jauh dari unsur kemusyrikan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari segala bentuk riya, dari bentuk sum'ah, ya. Dan Allah lah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita untuk bisa kita jadikan sebagai bentuk rasa syukur dalam melakukan dakwah-dakwah, melakukan kebaikan-kebaikan pada saat kita memahami nilai-nilai Islam itu harus dengan sebuah action. Nah, kita lanjut ibu-ibu dari ayat 83 sampai ayat 89. Ya, di ayat ini secara keseluruhannya terdapat doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kita lihat ibu-ibu di ayat 83-nya ya, supaya bisa sama-sama kita baca. Di mana ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, jadi ayat 83 sampai 89 ini adalah doa Nabi Ibrahim, di mana doa ini sebagai doa orang-orang yang ikhlas dan senantiasa menjaga taubatnya. Bukankah ini menjadi sebuah kebutuhan buat kita? Nabiullah Ibrahim saja selalu mendoakan ini, padahal sudah terjamin dalam surganya Allah. Apalah lagi sesungguhnya kita, orang yang masih berada dalam kemaksiatan, kealpaan, kesalahan. Tentu doa-doa ini menjadi bagian yang perlu kita bacakan dan kita mintakan di hadapan Allah. Sekali lagi ibu-ibu, silahkan dicamkan ayat-ayat ini ya, terutama ayat 83 sampai 89, karena di dalamnya betul-betul memberikan sebuah support tentang doa. Ya, kita lihat Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang akan datang. Kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat.
Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini adalah doa-doa yang memang akhirnya menjadi sebuah makbulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabiullah Ibrahim dan keturunannya. Nah, karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doanya apa? Agar beliau dijadikan hamba yang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Ibrahim itu hamba pilihan. Tidak hanya mengambil pelajaran ya, tapi digambarkan juga dirinya itu bisa menjadi orang sebaik-baik pengambil pelajaran, sebaik-baik orang yang dipilih, dan sebaik-baik dirinya itu mengambil pelajaran dan teladan ya. Nah, jadi kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa poin dalam doa-doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim. Kita lihat yang pertama ya, Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkan kepadaku. Apa yang dianugerahkan, yang beliau mintakan kepada Allah? Ilmu, pemahaman, pengetahuan yang dengan ilmu dan pemahaman serta pengetahuan ini mampu menerangi hatiku, kata Nabiullah Ibrahim, agar dapat mengenali sifat-sifat Allah dan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini adalah doa yang juga harus kita mintakan kepada Allah. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu kita mengikuti pengajian A, pengajian B, pengajian C, begitu banyak aktivitas pengajian kita. Tapi sesungguhnya apa yang kita pahami tidak sebaik apa yang dipahami dari nilai-nilai agama itu. Maksudnya apa? Kita tidak menjadi orang yang memahami dengan baik ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya, makanya di sini bagaimana Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, juga dalam doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli hukman. Gitu. Ya Allah, jadikanlah aku pemilik ilmu, pemilik pemahaman, sehingga apa? Dengan kita memahami ilmu-ilmu itu dengan benar dan baik, maka kita akan senantiasa memiliki rasa kekhawatiran kalau amal-amal kita ditolak oleh Allah. Kita punya kekhawatiran kalau apa yang kita lakukan itu tidak disukai oleh Allah. Kita punya rasa takut amal-amal kita tidak diterima. Ya, tapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan pemahaman, dia akan cuek, bahkan maksiat pun menjadi satu hal yang mudah untuk mereka kerjakan. Ya. Dan yang selanjutnya disebutkan wa alhiqni bis-shalihin. Ya, doa yang dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim, anugerahkan kepadaku apa? Ketaatan, agar aku termasuk bagian dari orang-orang yang sempurna dalam melakukan kebaikan, terhindar dari dosa. Itu yang dimaksudkan wa alhiqna bis-shalihin. Masuk kepada orang-orang yang soleh. Bukan hanya soleh pada dirinya sendiri, tapi soleh untuk keluarganya, soleh untuk masyarakatnya, ya, dan soleh untuk manusia secara keumuman. Wal hikni itu menunjukkan anugerah. Anugerah itu hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wa'atini, ya, bukan berikan kepadaku, ya, menjadi orang yang bukan, tapi wal hikni, untuk menunjukkan ini adalah hal yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan itu dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bacalah doa-doa ini, ya, supaya kita betul-betul mendapatkan pemanfaatan dari setiap ilmu yang kita kaji, bukan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau hanya sekedar omdo, ya,
ngomong doang atau jiro ya, habis ngaji langsung ditaro ya, jadi nggak inget apa-apa yang kita bahas. Ya, ini permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Termasuk berangkat dari doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim dan beliau memperbanyak munajat. Salah satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan, Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah yang berada di atas sana. Kemudian beliau mengulanginya sampai 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma ahyina muslimin, Allahumma amitna muslimin wa alhiqna bis-shalihin ghair khazaya wala mubaddilin. Ya Allah, hidupkan kami sebagai orang-orang yang muslim, matikan kami sebagai seorang muslim, dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh, bukan golongan orang yang hina, juga bukan golongan orang yang menyimpang. Dan itu adalah doa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyeimbangkan apa yang sudah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terus ya mengedepankan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beliau selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sungguh ya, Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ya. Kenapa? Kita buka di dalam surat Al-Ankabut tentu saja ayat 27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh ya, dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Allah menjawab doa-doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga selalu beliau menghadirkan doa untuk keluarganya, masyarakatnya, bahkan negerinya. Wa alhiqni bis-shalihin. Ya, itu adalah poin kedua dari doa Nabiullah Ibrahim, ya Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Yang kedua. Yang ketiga, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku sebagai teladan yang baik bagi orang setelahku, teladan di dunia, dan juga engkau anugerahkan kepadaku perbuatan baik, di mana perbuatan baik ini menjadi hal yang bisa dijadikan keteladanan bagi orang-orang setelahku. Dan ternyata sampai hari ini ajaran manapun gitu ya menyepakati bahwa Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya, di dalam poin keempat itu ada doa dari Nabiullah Ibrahim, ya, waj'alni min warasati jannatin na'im, ya. Dan di sini digambarkan keinginan Nabiullah Ibrahim ya, meminta kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan balasan yang sebaik-baik balasan, yaitu apa? Jannatin Naim. Jadikanlah aku termasuk dari golongan penghuni surga yang mereka bisa merasakan kenikmatan dan kebaikan di dalamnya secara kekal. Ya, sebagaimana orang yang mendapatkan waris dan menikmati warisannya ketika di dunia. Dan ini harapannya ketika di akhirat. Rasulullah SAW pun demikian pula, mengharapkan kekekalan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa Nabiullah Ibrahim itu adalah setelah beliau berdoa untuk meminta kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi dirinya, dia pun berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat untuk siapa? Untuk ayahnya. Kita tahu tadi bahwa ayahnya berada dalam kemusyrikan, selalu melakukan kesyirikan dalam kegiatannya. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak pernah melupakan doa kepada orang tuanya.
perhatian. Ini pun untuk kita, agar kita tidak lengah untuk selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, karena doa-doa kita lah yang akan menjadi penyegar, pemberi dahaga bagi kedua orang tua kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim? Waghfirli abi, ya. Kenapa Nabiullah Ibrahim memintakan ampun kepada Allah atas ayahnya? Karena beliau tahu, ya, innahu kana minadh-dhalin. Ayahnya itu adalah pelaku kesesatan, ya. Itulah hakikat di mana hanya Allah lah yang mampu mengampuni dosa-dosa setiap hambanya, ya. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya. Anugerahkanlah dia kebaikan. Itu adalah permintaan dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, terutama dalam hal ini dalam kisah Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Begitu pula untuk kita, ibu-ibu, jangan pernah merasa lelah untuk selalu mendoakan orang tua kita, ya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal. Yang keenam, doanya adalah di situ, wala tukhzi yauma yub'atsun, ya. Dia memohon untuk diberikan perlindungan penuh, ya, perlindungan yang utuh, perlindungan yang maksimal ketika di akhirat. Kenapa? Yaumala bahwa di akhirat nanti, ya, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua perkara tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali di dalam perkara ini hati-hati yang memiliki ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabiullah Ibrahim meminta, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan Engkau hinakan aku, jangan Engkau cela aku, ya, yang pernah aku lakukan atas kesalahan-kesalahanku. Berikanlah pembalasan yang memang baik, gitu, ya. Itu adalah permintaan seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, kalau seorang nabi saja meminta hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sesungguhnya kita yang memiliki banyak sekali kehilafan, banyak sekali dosa-dosa yang tanpa disadari atau bahkan kita sadari, ya, bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita dapati yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita berharap hati yang bersih ini bisa menjumpai Allah. Pikiran yang selalu positive thinking ini bisa berjumpa dengan Allah. Kaki dan tangan kita menjadi saksi di hadapan Allah agar kita bisa berjumpa dengan Allah. Bukankah nikmat yang terbesar bagi seorang beriman itu adalah ketika dia diberikan nikmat untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim saja meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa, ya. Kenapa? Karena hartanya, anaknya, keturunannya, ya, kedudukannya itu tidak akan mampu membelanya, tidak akan mampu menjaga dirinya. Karena itulah kita perlu meminta dengan penuh harap kepada Allah, semoga apa yang menjadi keinginan kita di hadapan Allah menjadi amalan makbulan, ya, menjadi sebuah penguat bagi kita bahwa dengan imanlah, ya, kita terselamatkan. Dengan harapan dosa-dosa kita diampuni, amal-amal kita diterima, dan Allah membersihkan jiwa-jiwa kita dalam iman yang utuh, iman yang sempurna. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu. Semoga apa yang tersampaikan pada hari ini menjadikan kita memiliki perilaku
yang mulia yang bisa menghantarkan kita dimuliakan Allah, dinaikkan derajat kita sebagaimana Allah memuliakan nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana juga yang diterangkan dalam ayat ini berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk husnul khotimah di dalam setiap aktivitas kita dan wabil khusus pada saat kematian kita. Ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, maka mohon dimaafkan. Kalaupun ada hal-hal yang memang membuat ibu-ibu bisa mengamalkannya, semata-mata itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan marilah sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.